Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ramadan, bulan yang suci, bulan umatnya Nabi, bulan penyejuk hati untuk ibadah setiap hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, seorang ketika hendak akan menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan pesan kepadanya. Juga pada setiap muslim yang hendak akan menunaikan puasa di bulan Ramadan, agar ia mempersiapkan dalam ibadah terbaiknya di bulan suci Ramadan. Saudaraku sekalian, sebelumnya perlu kita ketahui, tidak setiap orang akan mendapati nikmat di bulan Ramadan, dan tidak setiap yang mendapatinya akan mengulangi kembali di masa yang akan datang. Karena itu, sahabat Nabi SAW ketika penghujung Ramadan tiba, banyak di antara mereka yang menangis, mengeluarkan air mata. Mereka berharap kepada Allah, ya Allah, jangan berhenti ya Allah. Besok Ramadan, lusa Ramadan, pekan depan Ramadan. Kalau bisa tiap hari Ramadan. Saking inginnya tiap waktu itu bulan Ramadan. Dan kita yang diberikan kesempatan dan mereka tahu belum tentu di masa yang akan datang bisa berjumpa. Karena itu semua bermujahadah ketika akan datang Ramadan. Begitu tiba bulan Ramadan, maka kalimat la'allakum mereka gunakan dengan sepenuh jiwanya, maksimal ibadahnya, bertambah amal ibadahnya. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, saya belum pernah melihat Rasulullah semaksimal ini dalam ibadahnya, semulia ini dalam sedekahnya, sebanyak ini dalam pemberiannya, melainkan pada saat bulan Ramadan. Dan angin yang berhembus sepoi-sepoi pun itu kalah oleh amalannya Nabi. Nah, itu angin yang lembutnya sepoi-sepoi itu kalah ketika Nabi beraktivitas di bulan Ramadan. Lembut dalam menghadapi orang-orang, bertambah sedekahnya, bertambah interaksi dengan Al-Quran, dan sebagainya. Dan orang-orang yang bukan Nabi, karena melihat Nabinya serius, maka mereka lebih serius. Jadi gambarannya, Nabi aja yang sudah jelas surganya begitu serius, apalagi kita yang bukan Nabi, yang belum jelas surganya. Maka kata Allah, seakan-akan di hadapan kita, di hadapan Allah, untuk menumbuhkan kesungguhan kita, untuk menunjukkan bahwa Allah serius dengan itu. Kata Allah, kamu di hadapan kita, bukan orang lain, bukan juga di hadapan orang-orang zaman Nabi, bukan juga di hadapan orang-orang zaman sahabat, juga bukan orang di zaman para tabi'in. Tapi kata Allah, la'allakum, kumnya masih ada di hadapan kita.
tattaqun, kamu tanpa batas. Kata Allah, kamu mesti berubah ya. Saya ingin kamu bertakwa. Kamu mesti ada perubahan. Kamu mesti jadi orang yang taat. Kamu mesti ada perbedaan ketika kamu lahir dan kamu pulang. Saya ingin kamu tingkatkan ketakwaan. Saudaraku sekalian, ketika Allah sebutkan ayat takwa, maka Allah ingin tanamkan kebahagiaan kepada kita. Maka dari itu, kita harus tingkatkan ketakwaan kita supaya kita bahagia. Jadi, ketika kita dilatih takwa pada saat bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kita bahagia. Ketika kita bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah? Lalu Allah menjawab, saya ingin kamu bahagia. Ayo takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika ketakwaan kita meningkat kepada Allah, maka Allah katakan, aku akan mudahkan hidupmu, aku akan berikan solusi, aku akan limpahkan rezeki kepadamu. Makanya ketika Allah katakan la'allakum tattaqun, ayo serius supaya hidup kita mudah. Ayo serius supaya rezeki kita berlimpah. Maka ketika kita puncaknya mengatakan takwa, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatil arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah siapkan untukmu orang-orang takwa. Apa itu? Surga yang tak bernilai dunia, batasannya tidak ada batasan dunia. Kata Allah, aku telah siapkan surga luasnya seluas langit dan bumi untukmu orang takwa. Saudaraku sekalian, jadi orang takwa itu yang berhasil menunaikan ibadah puasanya bukan sekedar meningkat takwanya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, Al-Qur'annya, bukan hanya di bulan Ramadan, bukan cuma di awal Ramadan, tetapi ketika satu Ramadan muncul, tunaikan tarawih. Jadi dia sudah siap dengan semuanya. Malam ini tarawih di masjid A. Siapkan tuh 30 hari dia sudah siap. Kalau sampai 30 hari. Malam ini tarawih di masjid A. Besoknya di masjid B. Sunahnya baca Quran. Kita capai misalnya satu hari 10 juz dibagi oleh kita. Subuh baca sekian, zuhur baca sekian, asar baca sekian. Begitu tiba waktunya dan mulailah kesungguhan dalam ibadahnya. Dan yang terpenting bukan hanya kesungguhan, tapi harus tanamkan pada dirinya istiqamah. Hari pertama, shaf pertama. Hari kedua, shaf pertama. Jadi harus terus meningkat istiqomah dalam ibadahnya. Hari pertama datang sebelum maghrib, nunggu di masjid. Hari kedua datang habis isya. Nah, ini yang belum termasuk istiqomah dalam ibadahnya. Jadi kalau kita ingin dalam golongan ini, mujahadah ini, yang istiqomah ini harus dipertahankan. Hari pertama di shaf pertama, hari kedua di shaf pertama, hari ketiga shaf pertama juga, sampai hari terakhir di shaf pertama. Nah, itu yang disebut yang terbaik dalam ibadahnya di bulan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Insya Allah
kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.